Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Muda USN TV. Sore ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Ramli Mekah yang berhasil meraih medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah yang dilaksanakan di Universitas Teguh Umar Lampung, yaitu Saudara Farid. Mungkin Saudara Farid bisa memperkenalkan dirinya lebih lanjut dari prodi apa dan fakultas apa. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Farid Ramli. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya semester 4 saat ini. Oke. Saat mengikuti program Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah, cabur apa yang kamu ikuti, Farid? Saya seorang atlet karate. Sudah 8 tahun mengikuti karate dari semenjak saya kelas 4 SD. Berarti sudah dari kecil menekuni olahraganya ya. Sebelum mengikuti Pomda, apakah pernah mengikuti pekan olahraga lainnya? Tepatnya di Pomda tahun lalu di 2023 saya mendapatkan medali emas juga di Pomda Unimal di Maluku Saleh di Losmawe. Kemudian saya juga lanjut mengikuti kejuaraan nasionalnya, Pomnasnya di Kalimantan Selatan di Banjarbaru tempatnya. Pengalaman yang sangat menarik ya sebelumnya. Mungkin dari beberapa kompetisi itu ada nggak hal yang berkesan, terutama di Pomda yang dilaksanakan di UTU kemarin? Pomda di UTU kemarin sangat membuat saya bangga ya, karena kampus kita Universitas Ramli Mekah sangat mensupport atletnya, sangat memberi dukungan full ya, dari saya berangkat, saya sampai ke Melabu, sampai saya bertanding, sampai saya pulang lagi, semuanya disupport full oleh kampus Universitas Ramli Mekah. Oke, untuk mungkin ada momen atau kenangan yang nggak bisa dilupakan, mungkin ketika melakukan pertandingan atau melawan kampus-kampus luar, itu ada nggak hal yang paling berkesan? Pasti di saat pertandingan pasti semuanya hal yang sangat berkesan ya. Mungkin kemarin di Pomda saya main dari babak 8 besar ya, saya jumpa pertama dengan Universitas Syahwala, kemudian di babak semifinal saya jumpa dengan Universitas Maluku Saleh, dan kemudian di babak finalnya saya jumpa dengan tuan rumah Universitas Teguh Umar. Ketika semifinal atau mungkin di saat melawan universitas sebelumnya, yaitu seperti Universitas Syahwala dan Maluku Saleh, kira-kira ada nggak momen menegangkan gitu yang bikin takut atau gimana mungkin? Kalau untuk takut pasti ada ya, namanya juga bela diri, tapi kita harus karena saya sudah alhamdulillah sudah punya pengalaman yang memungkinkan, jadi rasa takut itu bisa saya redam sendiri dan bisa membuatkan rasa takut itu bisa membuat motivasi dan jadi pembangkit untuk mental saya gitu. Untuk lawannya sendiri nih dari sebelum final, apakah ada nggak yang kira-kira menurut Farid itu susah kah atau mungkin membuat agak sedikit down gitu, atau mungkin malah menjadi penyemangat nih? Kalau untuk down mungkin tidak ya, karena saya sudah sering bertanding. Mungkin untuk menaikkan motivasi saya saat melawan WSK ya, karena mereka kan pasti sangat kuat gitu kan. Itu mental saya sangat bergejolak di situ ya rasanya. Ya, kemudian di finalnya juga, finalnya luar biasa. Saya berjumpa dengan Universitas Teguh Umar, tuan rumahnya, dan dia itu permainan sebelum jumpa saya di 8 besar dan semifinal dia mainnya sangat bagus ya, itu yang bikin saya wah mantap nih lawannya nih gitu. Mungkin untuk rencana ke depan, kira-kira ada nggak untuk mengikuti mungkin kompetisi atau tingkat lainnya gitu? Untuk bulan depan ada pra-pora ya, kualifikasi untuk pora di Aceh Jaya 2026 ya. Jadi 2025 ini nanti bulan 8 saya mohon doa dan dukungannya juga untuk saya mengikuti pra-pora cabang olahraga karate. Dan kemudian juga di bulan 9 mungkin kalau di jadwalnya ada pertandingan Pomnasnya ya, yang nasionalnya, pekan olahraga mahasiswa nasional yang dijadwalkan di
Jawa Tengah di Semarang tepatnya pada bulan 9 bulan September. Oke, jadi kan yang seperti kita ketahui, Farid ini sudah berkompetisi di berbagai pekan olahraga ya. Untuk membagi waktunya sendiri nih, kan Farid masih sebagai seorang mahasiswa, untuk waktu antara latihan dan kuliah itu gimana? Sebagai seorang mahasiswa penjas kesrek ya, untungnya saya di penjas, jadi sangat mensupport untuk atlet yang memang ingin bertanding. Jadwal latihan saya itu biasanya namanya TC ya. Biasanya TC saya itu saya bagi dengan waktu kuliah, seperti pagi saya kuliah, kemudian siang, sore saya latihan, malam juga saya latihan. Dan jika saya bentrok latihan dengan jadwal kuliah, saya meminta izin kepada dosen dan dosen sangat mensupport ya, sangat memberi dukungan, sangat membantu saya. Jadi tidak ribet lah untuk minta izinnya. Tidak terlepas dukungannya ya, dari dosen dan pihak-pihak kampus lainnya. Okay. Untuk mungkin nih harapan Farid kepada mahasiswa-mahasiswi lainnya, terutama mungkin di Prodi Penjas Kesrek, apa? Kalau untuk di Prodi Penjas Kesreknya banyak atlet yang memang mempunyai potensi. Saya harap teman-teman saya atau yang baru akan masuk ke Universitas Ramli Mekah untuk terus mendalami ya, untuk terus menekuni, untuk terus latihan supaya bisa membawa nama kampus Universitas Ramli Mekah ke jenjang lebih tinggi, untuk bisa membawa Universitas Ramli Mekah ke pertandingan dimanapun itu, mau di daerah, di nasional, bisa memberikan yang terbaik untuk kampus Universitas Ramli Mekah. Oke. Setelah mungkin kalau misalkan rencana lebih lanjutnya lagi setelah ini apa? Mungkin di Pomnas ya, karena memang sangat bergengsi di mahasiswa, semua mahasiswa juga pengen ikut Pomnas ya. Dan Pomnas tahun lalu di 2023 di Kalimantan Selatan itu saya memang sangat benar-benar disupport full oleh kampus Universitas Ramli Mekah. Saya tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, semuanya ditanggung, semuanya difasilitasi. Saya sampai ke Kalimantan Selatan, di Banjarbaru itu semuanya gratis, full gratis, semuanya ditanggung oleh kampus. Dan mungkin saya harap di tahun ini di Pomnas yang kali ini, Pomnas yang kedua saya ikuti, saya bisa memberikan hasil yang terbaik. Kemudian saya bisa mengharumkan nama Universitas Ramli Mekah di tingkat nasional. Dan saya harap sama seperti tahun lalu bisa disupport full, difasilitasi dengan sebaiknya. Mungkin nih ada teman-teman yang masih ragu untuk melangkah ke depan, terutama mungkin di bidang olahraga atau di bidang akademik lainnya. Menurut kalian sendiri ini kita harus apa? Kalau untuk di bidang olahraga kan memang agak sulit ya, karena butuh pengalaman, butuh proses. Tapi percayalah kawan, kalau memang ditekuni, latihan yang rajin, pasti tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih kepada saudara Farid yang telah memberikan ceritanya atau membagikan ceritanya kepada kita semua. Untuk teman-teman mungkin yang masih ragu-ragu untuk melangkah ke depan, langkah lebih baik lagi, jangan pernah takut. Seperti kata Farid tadi, mencoba, jalani, dan tekuni dengan baik. Oke, mungkin podcast kita pada sore hari ini cukup sekian dan terima kasih. Kembali lagi di podcast Sambi TV berikutnya.